Apakah Anda pernah memikirkan kebiasaan kecil di pagi hari yang bisa membahayakan kesehatan Anda meskipun Anda merasa baik-baik saja? Bayangkan bangun setiap hari untuk merawat tubuh Anda, namun tanpa sadar justru mempersiapkan diri untuk krisis kesehatan. Pak Budi, seorang pria berusia 70 tahun yang tinggal di pedesaan, mengira ia telah melakukan segalanya dengan benar, berolahraga setiap hari, menikmati kebunnya, dan menjalani gaya hidup sehat. Namun, pada suatu pagi yang naas, ia tiba-tiba pingsan saat merawat kebunnya, meninggalkan kita semua bertanya-tanya bahaya tersembunyi apa yang mungkin mengintai dalam rutinitas pagi kita. Dalam video hari ini, kita akan membahas kebiasaan yang sering diabaikan yang bisa diam-diam membahayakan Anda atau orang yang Anda cintai, mulai dari risiko berolahraga dengan perut kosong hingga bahaya bangun dari tempat tidur terlalu cepat. Kami akan mengungkap 3 kebiasaan pagi penting yang harus dihindari setiap lansia. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena Anda tidak hanya akan mempelajari tips praktis untuk mencegah masalah kesehatan serius, tetapi kami juga akan mengeksplorasi bagaimana perubahan kecil ini dapat membawa Anda pada kehidupan yang lebih panjang dan sehat. Anda juga akan menemukan cara membangun warisan kesehatan dan kebijaksanaan yang dapat Anda wariskan kepada generasi mendatang. Jadi, ambillah tempat duduk, rileks, dan mari kita mulai mengubah pagi serta kesehatan Anda. Sebelum kita mulai, saya akan sangat menghargai jika Anda menyukai video ini. Anda dapat membantu saya terus menyebarkan pelajaran berharga tentang usia tua. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Jika Anda menyukai video ini, silakan komentar dengan angka 1. Jika tidak suka, komentar dengan angka 0 agar saya tahu dan bisa membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang, mari kita mulai. Tips 1. Hindari aktivitas berat dengan perut kosong. Seiring bertambahnya usia, menjaga kesehatan bukan hanya kebutuhan, tetapi juga komitmen pribadi yang mendalam. Ini adalah hadiah yang kita berikan pada diri sendiri, menghormati tahun-tahun penuh kerja keras, tantangan, dan pencapaian yang telah kita alami. Kesehatan adalah sesuatu yang telah kita peroleh, dan yang lebih penting, sesuatu yang kita hutang pada diri kita sendiri untuk masa depan. Salah satu saran penting untuk lansia adalah menghindari aktivitas berat dengan perut kosong. Tips yang mungkin terlihat sederhana namun memiliki makna mendalam. Mudah untuk meremehkan akibat dari melewatkan makan, terutama saat kita bersemangat untuk memulai hari. Namun, kenyataannya, mengabaikan saran ini bisa memiliki efek serius, bahkan mengancam nyawa. Setelah tidur nyenyak semalaman, tubuh kita memasuki kondisi unik. Bayangkan ini sebagai fase reset, periode tenang di mana sistem metabolisme melambat, menghemat energi, dan fokus pada penyembuhan serta perbaikan. Waktu ini sangat penting bagi tubuh untuk memulihkan dan mengisi ulang tenaga. Saat kita bangun, tubuh membutuhkan transisi lembut dari kondisi tenang ini menuju keadaan aktif. Disinilah sarapan menjadi vital. Melewatkan makan penting ini dan langsung melakukan aktivitas fisik berat seperti berkebun, mengangkat beban, atau olahraga intens bisa seperti meminta mobil mendaki tanjakan curam tanpa bahan bakar. Hasilnya hampir bisa diprediksi. Kelelahan, tekanan yang tidak perlu, dan potensi konsekuensi kesehatan serius. Bagi lansia, pentingnya saran ini tidak bisa dilebih-lebihkan. Seiring bertambahnya usia, sistem kardiovaskular kita menjadi lebih sensitif dan rentan. Di pagi hari, tubuh secara alami melepaskan adrenalin untuk mengaktifkan sistem saraf dan kardiovaskular. Itulah mengapa tekanan darah kita biasanya sedikit lebih tinggi pada saat ini. Ketika kita menggabungkan respons fisiologis ini dengan aktivitas fisik intensitas tinggi dengan perut kosong, kita berisiko menciptakan skenario berbahaya di dalam tubuh. Kombinasi ini dapat menyebabkan pecahnya plak di pembuluh darah, yang secara signifikan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, 2 kondisi paling mengkhawatirkan dan mengancam nyawa yang dihadapi lansia. Bahayanya tidak terbatas pada jantung saja. Tanpa makanan, tubuh kekurangan glukosa, yang merupakan bahan bakar utama untuk otot dan otak kita. Ketika kita mencoba melakukan aktivitas berat tanpa bahan bakar ini, kita membuka risiko pusing, kepala ringan, atau bahkan jatuh dan cedera. Jadi, bagaimana kita menavigasi keseimbangan halus ini dan menjaga kesehatan kita tetap utuh? Jawabannya terletak pada persiapan dan perawatan diri. Mulailah hari Anda dengan memberi nutrisi pada tubuh Anda dengan sarapan ringan yang seimbang sesuai kebutuhan unik Anda. Semangkuk kecil oatmeal dengan topping buah segar dapat memberikan energi berkelanjutan sepanjang pagi. Alternatifnya,
Sepotong roti gandum utuh dengan alpukat atau telur rebus menawarkan nutrisi penting untuk memulai metabolisme dan memberikan bahan bakar yang Anda butuhkan. Hidrasi juga sama pentingnya. Mulailah pagi Anda dengan segelas air atau teh herbal untuk membantu membangunkan sistem pencernaan Anda. Setelah menghidrasi, masuklah ke hari Anda dengan aktivitas ringan berdampak rendah yang tidak terlalu membebani tubuh Anda. Pertimbangkan latihan peregangan, tai chi, atau jalan santai di kebun. Aktivitas ini sangat baik untuk membangunkan otot dan sendi Anda tanpa menyebabkan stres berlebihan. Tidak hanya membantu mempersiapkan tubuh Anda untuk tugas yang lebih berat nanti di hari itu, tetapi juga menjadi bentuk perawatan diri, memungkinkan Anda memulai hari dengan perasaan segar dan berenergi. Praktik penuh kesadaran ini dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan fisik dan emosional Anda. Dari pengalaman saya sendiri, saya bisa mengatakan bahwa perubahan sederhana ini dapat membuat perbedaan luar biasa dalam bagaimana Anda merasa, baik secara fisik maupun emosional. Ketika Anda meluangkan waktu untuk merawat tubuh Anda di pagi hari, Anda mengirimkan pesan kuat kepada diri sendiri, "Saya layak untuk ini, kesehatan saya penting." Tindakan sederhana namun mendalam dari penghormatan diri ini dapat meluas jauh melampaui rutinitas pagi Anda, menciptakan efek riak sepanjang sisa hari Anda, meningkatkan kepercayaan diri, dan memupuk pandangan hidup yang lebih positif. Jika Anda masih bersama saya dan menemukan nilai dalam wawasan ini, saya mengundang Anda untuk berkomentar satu di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda sedang dalam perjalanan ini bersama saya. Ingat, cara Anda memulai hari seringkali menentukan nada untuk segala sesuatu yang mengikuti. Dengan memilih untuk memberi nutrisi pada tubuh Anda dengan makanan dan melakukan gerakan lembut, Anda tidak hanya melindungi diri dari bahaya tetapi juga memupuk rasa vitalitas, kegembiraan, dan kendali atas kesehatan Anda. Merawat tubuh Anda sekarang akan memastikan Anda siap untuk apapun yang ada di hari itu. Tubuh Anda, pikiran Anda, dan orang-orang yang Anda cintai akan berterima kasih atas pilihan ini. Meluangkan waktu untuk merawat diri, bahkan dengan penyesuaian kecil, dapat secara dramatis meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Jadi, nikmati sarapan yang menyehatkan itu dan hadapi setiap tugas dengan kesadaran bahwa kesehatan adalah aset terbesar Anda. Merawat tubuh bukan hanya tindakan cinta pada diri sendiri, tetapi juga hadiah yang Anda berikan kepada diri Anda di masa depan dan kepada mereka yang paling menghargai Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan pelajaran ini berguna, silakan berkomentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. Tips 2. Hindari bangun terlalu cepat. Salah satu perubahan paling sederhana namun transformatif yang dapat Anda lakukan pada rutinitas harian Anda adalah menahan dorongan untuk melompat dari tempat tidur begitu Anda bangun. Meskipun ini mungkin tampak seperti penyesuaian kecil, terutama bagi mereka yang bersemangat untuk memulai hari, kenyataannya adalah kebiasaan kecil ini dapat memiliki implikasi mendalam bagi kesehatan Anda, terutama seiring bertambahnya usia. Transisi terlalu cepat dari kondisi istirahat ke aktivitas dapat membebani tubuh Anda, berpotensi menyebabkan pusing, masalah keseimbangan, dan komplikasi lain yang mungkin tidak terdeteksi hingga berakibat lebih serius. Setiap malam saat Anda tidur, tubuh Anda beralih ke mode pemulihan mendalam. Denyut jantung Anda melambat, tekanan darah Anda turun, dan tubuh Anda fokus pada pemulihan dan konservasi. Selama waktu ini, otot Anda rileks, sistem peredaran darah Anda beroperasi pada kecepatan yang lebih rendah, dan pikiran Anda memasuki kondisi istirahat mendalam. Siklus malam ini memungkinkan tubuh Anda untuk menyembuhkan dan mengisi ulang, memastikan Anda siap menghadapi tantangan hari berikutnya. Namun, beralih secara tiba-tiba dari kondisi istirahat ini ke aktivitas penuh, tanpa memberi waktu pada tubuh untuk menyesuaikan diri dapat mengganggu proses halus ini. Saat Anda bangun, sistem peredaran darah Anda masih beradaptasi dengan hari baru. Aliran darah terfokus terutama di sekitar inti tubuh Anda, dengan sirkulasi yang berkurang ke anggota tubuh dan ekstremitas Anda. Jika Anda melompat dari tempat tidur terlalu cepat, gerakan mendadak ini dapat membanjiri sistem Anda, menyebabkan kepala ringan, pusing, atau bahkan kehilangan keseimbangan sementara. Bagi lansia, perubahan cepat ini dapat memicu hipotensi ortostatik, kondisi di mana tekanan darah turun drastis saat berdiri. Gejala hipotensi ortostatik termasuk pusing, penglihatan kabur, kebingungan, dan bahkan pingsan. Meskipun ini mungkin tampak sebagai ketidaknyamanan kecil, mereka dapat dengan cepat menyebabkan masalah yang lebih serius,
terutama bagi individu dengan masalah kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Jatuh yang disebabkan oleh pusing adalah salah satu hasil paling umum dan berbahaya dari bangun terlalu cepat bagi lansia. Jatuh ini dapat mengakibatkan patah tulang, memar yang menyakitkan, atau cedera serius yang sangat memengaruhi mobilitas dan kemandirian. Patah tulang pinggul, khususnya, adalah penyebab utama kecacatan jangka panjang di kalangan lansia, seringkali membutuhkan bulan-bulan pemulihan dan rehabilitasi. Di luar risiko fisik langsung, insiden seperti ini dapat memiliki efek psikologis jangka panjang, termasuk ketakutan akan jatuh lagi, yang dapat membatasi keinginan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik. Selain itu, tekanan mendadak pada otot, sendi, dan tulang belakang dari gerakan tiba-tiba dapat menyebabkan otot tertarik, nyeri sendi, atau ketidaksejajaran tulang belakang, yang semuanya bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk sembuh dan mungkin memerlukan intervensi medis. Mengadopsi rutinitas pagi yang lebih aman. Kabar baiknya adalah risiko ini sebagian besar dapat dicegah dengan mengadopsi rutinitas pagi yang lebih aman dan penuh kesadaran. Anda dapat melindungi kesehatan dan kesejahteraan Anda sambil menetapkan nada positif untuk sisa hari Anda. Pendekatan ini mengutamakan gerakan bertahap dan memberi tubuh Anda waktu yang dibutuhkan untuk beralih dengan nyaman dari istirahat ke aktivitas. Berikut adalah beberapa langkah sederhana namun efektif untuk dimasukkan ke dalam rutinitas pagi Anda. 1. Tetap berbaring sejenak. Tahan godaan untuk langsung melompat dari tempat tidur begitu bangun. Sebaliknya, luangkan beberapa menit berbaring telentang. Ini memberi tubuh Anda kesempatan untuk memulai proses penyesuaian ke kondisi bangun. 2. Regangkan tubuh dengan lembut. Mulailah dengan menggerakkan jari kaki, meregangkan pergelangan kaki, dan perlahan menekuk lutut Anda. Gerakan sederhana ini mendorong aliran darah ke ekstremitas Anda, membangunkan otot Anda, dan membantu mengedarkan darah ke seluruh tubuh. 3. Tarik napas dalam. Tarik napas dalam-dalam, biarkan oksigen segar mengalir ke paru-paru dan aliran darah Anda. Ini membantu membangunkan pikiran dan tubuh Anda, mempersiapkan Anda secara mental dan fisik untuk hari yang akan datang. 4. Duduk perlahan. Ayunkan kaki Anda ke sisi tempat tidur. Duduk perlahan sambil melakukannya. Biarkan kaki Anda menggantung di tepi tempat tidur sejenak. Ini memberi tubuh Anda waktu untuk menyesuaikan diri dengan posisi tegak dan menstabilkan tekanan darah Anda. 5. Berhenti dan bersiap. Sebelum berdiri sepenuhnya, luangkan waktu sejenak untuk berhenti. Gunakan waktu ini untuk mengamati lingkungan Anda, mempersiapkan diri secara mental untuk hari itu, atau menetapkan niat positif. Momen refleksi ini dapat membantu menenangkan Anda, menciptakan awal hari yang lebih damai dan terpusat. Dengan bergerak secara bertahap melalui langkah-langkah ini, Anda memungkinkan sistem peredaran darah Anda menyesuaikan dan stabil, mengurangi risiko pusing, disorientasi, atau jatuh. Rutinitas yang tenang dan penuh kesadaran ini memastikan bahwa tubuh Anda siap menghadapi hari dengan keseimbangan dan stabilitas. Pagi adalah waktu yang sakral. Setiap pagi menawarkan awal yang baru, kesempatan baru untuk merangkul kehidupan. Meluangkan beberapa saat ekstra untuk bangun perlahan dan penuh kesadaran adalah tindakan syukur atas tubuh dan kesehatan Anda. Tindakan kesabaran kecil ini dapat menetapkan nada untuk hari yang lebih damai dan seimbang di depan. Di dunia yang sering mendorong kita untuk terburu-buru, saat Anda bangun besok, pertimbangkan untuk melakukannya dengan perlahan. Tubuh Anda dan diri Anda di masa depan akan berterima kasih atasnya. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan pelajaran ini berguna, silakan berkomentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. Tips 3. Hindari mengejan di kamar mandi. Terkadang, kebiasaan sehari-hari yang paling kecil, yang sering kita anggap remeh, dapat memiliki implikasi signifikan bagi kesehatan kita, terutama seiring bertambahnya usia. Salah satu aktivitas yang paling diabaikan namun berpotensi berbahaya adalah mengejan saat buang air besar, terutama di pagi hari ketika tubuh kita dalam kondisi rileks. 1. Pertahankan postur rileks. Duduk dengan nyaman di toilet dan mengangkat kaki Anda di atas bangku kecil dapat membantu meniru posisi jongkok alami, yang mengurangi tekanan pada tubuh Anda dan memungkinkan buang air besar lebih mudah. Penyesuaian ini menyelaraskan tubuh Anda dengan cara yang membantu proses berjalan lancar tanpa tekanan berlebih. 2. Utamakan pola makan sehat. Diet kaya serat memainkan peran penting dalam kesehatan pencernaan.
Makanan seperti sayuran hijau, biji-bijian utuh, dan buah segar mendorong pencernaan yang lebih lancar dan membantu menghindari sembelit, yang sering menjadi akar penyebab kebutuhan untuk mengejan. Ketika sistem pencernaan Anda bekerja dengan baik, tekanan pada tubuh Anda secara alami berkurang. 3. Tetap terhidrasi. Minum banyak air adalah salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk menjaga sistem pencernaan Anda berjalan lancar. Air bertindak sebagai pelumas alami bagi tubuh Anda, membuat buang air besar lebih mudah dan kurang stres. Dehidrasi dapat menyebabkan sembelit, yang sering mengakibatkan mengejan. Jadi menjaga hidrasi adalah kunci. 4. Tetap aktif. Aktivitas fisik rutin seperti berjalan atau berlatih yoga merangsang sistem pencernaan Anda dan dapat membantu menjaga keteraturan buang air besar. Gerakan meningkatkan sirkulasi, mengurangi risiko ketidaknyamanan pencernaan, dan mendorong buang air besar alami tanpa perlu mengejan. 5. Batasi waktu di kamar mandi. Duduk terlalu lama di toilet dapat meningkatkan tekanan pada pembuluh darah rektum, yang menyebabkan perkembangan wasir. Membatasi waktu yang dihabiskan di kamar mandi membantu mengurangi risiko ini dan membuat proses lebih nyaman. Dengan membuat penyesuaian sederhana ini, Anda tidak hanya mengurangi tekanan pada tubuh Anda tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Efek riak dari pilihan kesehatan. Pilihan yang kita buat setiap hari, sekecil apapun, berdampak lebih dari sekadar kesehatan fisik kita. Mereka juga memengaruhi cara kita dapat berbagi kebijaksanaan, cinta, dan pengalaman dengan orang-orang yang kita sayangi. Menjaga pendekatan yang sehat dan penuh kesadaran terhadap aktivitas sederhana seperti kebiasaan di kamar mandi membantu memastikan bahwa Anda dapat menikmati kehidupan yang lebih panjang dan memuaskan. Kehidupan di mana Anda terus memberikan pelajaran berharga dan menciptakan kenangan abadi dengan orang-orang terkasih Anda. Setiap keputusan yang Anda buat hari ini, bahkan dalam momen-momen tenang dari rutinitas harian Anda, membangun menuju masa depan yang lebih sehat, lebih bersemangat, dan penuh tujuan. Keputusan ini bukan hanya tentang kenyamanan segera, tetapi tentang menciptakan warisan kesejahteraan untuk diri Anda sendiri dan mereka yang mengagumi Anda. Hidup dengan niat dan perawatan diri menciptakan efek riak yang memengaruhi keluarga, teman, dan komunitas Anda, menetapkan contoh yang jauh lebih mendalam daripada hadiah materi apapun. Dalam cara kita memilih untuk merawat diri sendiri, kita mengajarkan kepada orang lain pentingnya melakukan hal yang sama. Dengan hidup secara penuh kesadaran, kita menciptakan dunia di mana kebaikan, kesehatan, dan umur panjang diprioritaskan, bukan sebagai tujuan sementara, tetapi sebagai cara hidup yang bertahan melalui generasi. Giliran Anda. Perubahan apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kebiasaan Anda di kamar mandi? Penyesuaian apa yang Anda temukan efektif dalam mengurangi tekanan dan mempromosikan kesehatan secara keseluruhan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya ingin mendengar bagaimana tips ini menginspirasi Anda untuk mengambil pendekatan yang lebih penuh kesadaran terhadap kesejahteraan Anda. Jalan menuju peluang dan penghormatan. Para tetua yang hidup dengan prinsip kejujuran, kebaikan, dan ketidakkegoisan meninggalkan keturunan mereka hadiah yang jauh lebih berharga daripada kekayaan materi, fondasi karakter yang abadi. Hadiah ini memberdayakan generasi mendatang untuk berkembang, tidak hanya dalam hal kesuksesan tetapi juga dalam cara mereka menjalani hidup dengan martabat dan tujuan. Siklus nilai-nilai moral ini sangat transformatif, meluas jauh melampaui tindakan individu dan membentuk komunitas serta masyarakat menjadi lebih baik. Dengan mengutamakan integritas dan kebenaran, para tetua mendorong anggota keluarga yang lebih muda untuk unggul, bukan hanya untuk keuntungan mereka sendiri tetapi untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar. Kebaikan seperti kejujuran, kebaikan, dan rasa hormat dapat memiliki dampak mendalam, memupuk hubungan yang kuat, kedamaian batin, dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Ketika nilai-nilai ini diwariskan, mereka membentuk tulang punggung warisan keluarga yang melampaui waktu, memengaruhi masa kini sambil membentuk masa depan dengan cara yang tidak selalu dapat diukur. Keindahan moralitas terletak pada kemampuannya untuk bergema melalui generasi. Ini bukan hanya tentang menjalani kehidupan yang berbudi luhur, tetapi tentang menciptakan efek riak yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan menjunjung standar moral yang tinggi, kita berkontribusi pada dunia di mana nilai-nilai ini bukan pengecualian tetapi norma, memastikan bahwa kebaikan, rasa hormat, dan kehormatan tetap menjadi pusat dalam interaksi dan keputusan kita. Bagi para tetua, ini mungkin adalah peran paling bermakna yang dapat mereka mainkan, bukan hanya sebagai penyedia atau pelindung,
tetapi sebagai pemandu bijaksana yang menunjukkan jalan untuk hidup dengan integritas, kebanggaan, dan tujuan. Warisan apa yang lebih besar yang bisa diharapkan seseorang untuk tinggalkan selain keluarga yang berakar pada kebajikan, komunitas yang terinspirasi oleh teladan mereka, dan dunia yang diperbaiki oleh tindakan mereka? Ajarkan keturunan Anda untuk menghasilkan uang secara jujur. Banyak orang percaya bahwa meninggalkan aset finansial atau properti adalah cara terbaik untuk mengamankan masa depan keluarga. Tentu saja, ada keinginan agar orang-orang yang kita cintai merasa nyaman dan bebas dari kekhawatiran finansial. Namun, saya percaya pendekatan ini sering mengabaikan sesuatu yang bahkan lebih penting. Nilai tak ternilai dari mengajarkan keturunan Anda pentingnya mencari nafkah secara jujur. Ini bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang menanamkan nilai kerja keras, integritas, dan kemandirian. Pelajaran dalam kemandirian finansial ini bisa jauh lebih memberdayakan daripada warisan apapun. Dengan mengajarkan generasi berikutnya cara mencari nafkah dengan martabat dan kejujuran, Anda membekali mereka dengan seperangkat keterampilan yang akan melayani mereka seumur hidup. Ini adalah hadiah yang melampaui kenyamanan materi dan memberikan mereka fondasi yang mereka butuhkan untuk membangun warisan karakter dan kesuksesan mereka sendiri. Warisan, meskipun tidak dapat disangkal sebagai sumber keamanan finansial jangka pendek, memiliki potensi kelemahan signifikan jika tidak disertai dengan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mempertahankannya. Tanpa prinsip-prinsip panduan ini, kekayaan yang diwariskan dapat dengan cepat menjadi hadiah yang sementara, hilang dalam siklus hak, kepuasan, atau ketergantungan. Sifat-sifat ini, meskipun seringkali tidak disengaja, dapat menghambat kemampuan generasi berikutnya untuk berdiri sendiri dan membangun kehidupan yang bermakna. Dari perspektif saya, warisan yang paling abadi dan berharga yang dapat Anda tinggalkan bukanlah dana perwalian atau portofolio real estate, melainkan kebijaksanaan dan kemampuan untuk menciptakan, mempertahankan, dan memperluas kekayaan. Hadiah paling mendalam yang dapat Anda wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu Anda adalah kemampuan untuk menghasilkan uang secara jujur melalui usaha dan integritas mereka sendiri. Ketika Anda mengajarkan mereka cara menciptakan kekayaan melalui kerja keras dan praktik etis, Anda tidak hanya menyerahkan sumber daya finansial kepada mereka, Anda membekali mereka dengan alat untuk menjalani kehidupan yang kaya akan tujuan, kepuasan, dan kemandirian. Anda membentuk karakter mereka, menanamkan nilai-nilai seperti integritas, ketekunan, disiplin, dan tanggung jawab pribadi. Ini adalah prinsip-prinsip inti yang akan membimbing mereka sepanjang hidup mereka dan membantu mereka menavigasi kompleksitas dunia yang terus berubah. Pertimbangkan rasa bangga dan kepemilikan mendalam yang datang dengan uang yang diperoleh melalui kerja keras seseorang. Ini adalah perasaan yang tidak dapat ditiru oleh warisan apapun. Uang yang diperoleh melalui keringat, dedikasi, dan tekad memiliki nilai intrinsik. Mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya hadiah tetapi sesuatu yang harus diperoleh dengan mendorong keturunan Anda untuk terlibat dalam usaha wirausaha, mencari pekerjaan paruh waktu, atau bahkan memulai bisnis kecil, Anda memberikan pelajaran tak ternilai yang melampaui kekayaan finansial. Mereka akan belajar menghadapi tantangan secara langsung, mengatasi rintangan, dan beradaptasi dengan keadaan yang selalu berubah. Pengalaman langsung ini mempersiapkan mereka tidak hanya untuk ketidakpastian hidup, tetapi juga untuk peluang yang akan muncul. Melalui cobaan ini, mereka akan mengembangkan ketahanan, kreativitas, dan kecerdasan, kualitas yang sangat penting untuk kesuksesan dan kepuasan jangka panjang. Memulai bisnis kecil, misalnya, dapat mengajarkan mereka pentingnya membangun hubungan pelanggan yang kuat, menavigasi tekanan finansial, dan berinovasi di tengah persaingan. Ini adalah pelajaran yang tidak bisa diperoleh hanya melalui warisan kekayaan, namun sangat mendasar dalam menciptakan kehidupan yang sukses dan bermakna. Selain itu, hadiah literasi finansial sama pentingnya, jika tidak lebih. Mengajarkan anak-anak dan cucu-cucu Anda cara mengelola uang dengan bijak bukan hanya tentang membantu mereka menghindari jebakan finansial. Ini tentang memberi mereka pengetahuan untuk memastikan keamanan dan kemandirian sepanjang hidup mereka. Bayangkan duduk bersama orang-orang yang Anda cintai dan mengajarkan mereka dasar-dasar penganggaran, menabung, dan berinvestasi, menunjukkan kepada mereka bagaimana usaha kecil yang konsisten, seperti menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka atau berinvestasi dalam aset berisiko rendah yang stabil, dapat menghasilkan pertumbuhan eksponensial seiring waktu. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan pelajaran ini berguna, silakan berkomentar dengan angka 3 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. Bagi saya,
Panduan semacam ini bukan hanya hadiah kebijaksanaan praktis tetapi juga ekspresi cinta dan pandangan jauh ke depan. Ini memastikan bahwa keturunan Anda tidak hanya mampu menghasilkan uang tetapi juga dilengkapi untuk melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya dengan bijak. Pendekatan ini juga mengajarkan mereka tentang nilai uang yang lebih dalam, bagaimana setiap rupiah mewakili waktu, usaha, dan pengorbanan seseorang. Pemahaman ini menumbuhkan kerendahan hati dan empati, membuat mereka cenderung tidak mengeksploitasi atau memanfaatkan orang lain, karena mereka mulai mengenali usaha manusia yang mendasari setiap transaksi finansial. Pergeseran perspektif ini tidak hanya memupuk rasa syukur, tetapi juga membentuk perilaku mereka dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Ketika mereka memahami usaha yang diperlukan untuk menghasilkan uang, mereka mengembangkan penghargaan atas kerja dan pengorbanan orang lain, yang mengarah pada hubungan yang lebih sehat dan penuh hormat di semua bidang kehidupan mereka. Pelajaran yang mereka pelajari tentang uang akan secara tak terelakkan membentuk sikap mereka terhadap orang-orang di sekitar mereka, mendorong rasa empati dan keadilan yang lebih besar. Penting untuk diakui, bagaimanapun, bahwa mengajarkan keturunan Anda untuk menghasilkan uang secara jujur tidak akan selalu menjadi perjalanan yang mudah. Akan ada kemunduran, kegagalan, dan kekecewaan di sepanjang jalan. Tetapi justru melalui tantangan-tantangan inilah pertumbuhan yang paling bermakna terjadi. Rintangan yang mereka hadapi dan ketekunan yang mereka kembangkan dalam mengatasinya akan membangun ketahanan. Ketahanan yang akan memungkinkan mereka bertahan dari ujian terberat dalam hidup. Mereka akan belajar beradaptasi dengan keadaan yang berubah, berpikir kritis, dan bertahan bahkan ketika peluang tampak kecil. Ketahanan ini akan menjadi dasar di mana mereka dapat membangun kehidupan mereka. Bagi saya, ini adalah hadiah utama yang dapat Anda berikan. Memberdayakan orang-orang yang Anda cintai dengan kemampuan untuk bangkit dari tantangan dan menciptakan peluang mereka sendiri. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, Anda memberi mereka lebih dari sekadar keamanan finansial. Anda memberikan mereka alat untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tujuan, martabat, dan kepuasan. Pelajaran ini akan memungkinkan mereka tidak hanya berkontribusi positif pada masyarakat, tetapi juga menginspirasi orang lain melalui kekuatan, integritas, dan ketahanan mereka. Ketika Anda mengajarkan keturunan Anda untuk menghasilkan uang secara jujur, Anda melakukan lebih dari sekadar mengamankan masa depan mereka. Anda membentuk jenis orang yang akan mereka jadi. Dan pada akhirnya, bukankah itu yang benar-benar penting? Warisan yang Anda tinggalkan bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi tentang kebijaksanaan, nilai, dan karakter. Ini tentang menanamkan rasa tujuan dan arah yang melampaui stabilitas finansial, memungkinkan keluarga Anda menavigasi tantangan hidup dengan martabat dan anugerah. Warisan semacam ini akan bertahan jauh lebih lama daripada warisan apapun, membawa kehormatan pada nama Anda dan kegembiraan di hati Anda. Inilah, saya percaya, hadiah yang akan bertahan dalam ujian waktu. Kesehatan adalah fondasi keluarga. Kesehatan jauh lebih dari sekadar perhatian pribadi. Ini adalah fondasi di mana stabilitas, kebahagiaan, dan kesejahteraan seluruh keluarga bertumpu. Ini adalah benang tak terlihat yang mengikat kita semua bersama, membentuk hubungan kita, kapasitas kita untuk saling merawat, dan kualitas hidup yang kita bagi. Kita semua pernah mendengar pepatah lama, kesehatan adalah kekayaan. Tetapi kedalaman dan makna sejatinya seringkali tidak disadari sampai kesehatan menjadi terganggu. Kenyataannya, kesehatan yang baik jauh lebih dari sekadar ketiadaan penyakit atau sakit. Ini adalah landasan di mana setiap aspek lain dari kehidupan yang memuaskan dan bermakna dibangun. Tanpa itu, semua pencapaian, kesenangan, dan harta benda dalam hidup kehilangan nilai sejatinya. Kesehatan yang baik memberdayakan kita untuk menikmati momen-momen berharga dalam hidup, untuk sepenuhnya terlibat dengan orang-orang yang kita cintai, dan untuk berkontribusi pada kesejahteraan dunia di sekitar kita. Ketika satu orang dalam keluarga menjadikan kesehatan sebagai prioritas, efek riaknya meluas jauh melampaui kesejahteraan mereka sendiri. Mereka tidak hanya meningkatkan kehidupan mereka sendiri, mereka juga berkontribusi pada stabilitas emosional, fisik, dan finansial semua orang di sekitar mereka. Saat saya merenungkan ini, saya tersentuh oleh betapa dalamnya kesehatan kita saling terhubung dengan kehidupan orang-orang yang kita cintai. Kesejahteraan anggota keluarga yang lebih tua, misalnya, memengaruhi tidak hanya pengalaman mereka sendiri tetapi juga berdampak pada semua orang lain di rumah tangga. Ketika para tetua dalam keluarga dalam kondisi sehat, mereka dapat menjadi peserta aktif dalam pertemuan keluarga, berbagi kebijaksanaan yang diperoleh dengan susah payah dengan generasi yang lebih muda,
dan memberikan dukungan emosional dan praktis kepada orang-orang yang mereka cintai. Kesehatan mereka memungkinkan mereka untuk terlibat penuh dalam kehidupan keluarga, yang dapat membuat semua perbedaan dalam menciptakan kenangan abadi dan menawarkan panduan yang bermakna. Namun, ketika kesehatan seseorang memburuk, efeknya meluas jauh melampaui kehidupan orang itu sendiri. Ini menjadi perjuangan bersama yang menyentuh setiap anggota keluarga. Inilah mengapa saya percaya sangat penting untuk menghargai kesehatan bukan hanya sebagai prioritas individu tetapi sebagai prioritas kolektif. Sesuatu yang menguntungkan dan mendukung seluruh keluarga. Bayangkan kegembiraan, kedamaian, dan rasa koneksi yang dapat dialami keluarga ketika para tetua tetap aktif, mampu, dan sehat, bisa bermain dengan cucu-cucu mereka, menghadiri perayaan keluarga, dan berkontribusi pada kehangatan rumah tangga dengan kehadiran dan cinta mereka. Vitalitas mereka menjadi hadiah bagi keluarga, yang memupuk koneksi dan kedekatan. Sekarang bandingkan itu dengan beban emosional, logistik, dan finansial yang dihadapi keluarga ketika kesehatan seorang tetua mulai menurun. Bagi banyak anak dewasa, terutama mereka yang mengambil tanggung jawab caregiving, beban tantangan ini bisa sangat berat. Caregiving seringkali membutuhkan tidak hanya waktu yang sangat banyak tetapi juga sumber daya finansial yang besar. Biaya tagihan medis, sesi terapi, kunjungan rumah sakit, dan perawatan jangka panjang dapat dengan cepat menguras tabungan keluarga, menciptakan stres yang bergema di seluruh rumah tangga. Tetapi dampak dari kesehatan yang memburuk bukan hanya finansial, ini sangat emosional. Kecemasan menyaksikan orang yang dicintai menderita, malam-malam tanpa tidur yang dihabiskan untuk mengkhawatirkan kondisi mereka, ketakutan yang luar biasa tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan, dan tindakan penyeimbangan yang rumit dalam mengelola tanggung jawab caregiving sambil mencoba mempertahankan kewajiban pribadi dan profesional, bisa menjadi tekanan emosional yang sering tidak terlihat tetapi sangat dirasakan. Ini adalah biaya tersembunyi dari kesehatan yang buruk, biaya yang tidak pernah benar-benar dapat diukur dalam mata uang tetapi dirasakan dalam hati dan kehidupan semua orang yang terlibat. Beban emosional ini seringkali menjadi yang paling sulit untuk ditanggung dan jarang dibahas, tetapi meninggalkan dampak yang tak terhapuskan pada seluruh unit keluarga. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan refleksi ini bermakna, saya akan senang mendengar dari Anda. Silakan berkomentar 3 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya dan masih terlibat dengan pesan ini. Saat saya terus merenungkan ide ini, saya semakin yakin bahwa kesehatan sebenarnya adalah warisan, hadiah berharga yang tak tergantikan yang kita wariskan kepada orang-orang yang kita cintai melalui pilihan, tindakan, dan kebiasaan sehari-hari kita. Cara kita merawat diri sendiri, dengan berolahraga secara teratur, makan makanan yang menyehatkan, mengelola stres, mengutamakan kesejahteraan mental dan emosional, dan memastikan kita menerima pemeriksaan rutin, mengirimkan pesan yang kuat dan mendalam kepada orang-orang di sekitar kita. Saya cukup menghargai Anda untuk memastikan bahwa saya ada di sini untuk Anda dalam kondisi terbaik saya selama mungkin. Ini bukan hanya pesan yang kita sampaikan kepada keluarga kita melalui kata-kata, ini adalah pesan yang dikomunikasikan melalui tindakan yang kita ambil untuk mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan kita. Ini adalah tindakan cinta yang sama mendalam dan signifikan seperti warisan materi apapun yang bisa kita tinggalkan. Dengan mengambil tanggung jawab atas kesehatan kita mengurangi beban pada keluarga kita dan menyelamatkan mereka dari kesulitan yang tidak perlu, memungkinkan kita untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan mereka, berbagi kegembiraan mereka, dan mendukung mereka melalui tantangan. Yang saya temukan sangat menginspirasi adalah memandang kesehatan bukan hanya sebagai serangkaian pilihan individu tetapi sebagai investasi yang berkelanjutan, tidak hanya dalam kehidupan kita sendiri tetapi dalam masa depan keluarga kita. Kesehatan, ketika dipelihara, menjadi sumber daya yang tak ternilai yang memperkaya setiap aspek kehidupan. Pikirkan tentang semua kenangan yang kita ciptakan dengan orang-orang yang kita cintai, tawa yang dibagikan di sekitar meja makan, momen bermain bersama anak-anak dan cucu-cucu, peristiwa penting yang dirayakan, momen-momen koneksi. Kenangan ini jauh lebih kaya ketika dialami dalam kepenuhan kesehatan, tanpa bayang-bayang penyakit atau kelemahan yang mengintai. Ketika kita meluangkan waktu untuk mengutamakan kesehatan kita secara aktif menjaga momen-momen ini, memastikan bahwa kita sepenuhnya hadir untuk mereka dengan energi, vitalitas, dan cinta untuk diberikan. Kita juga memastikan bahwa kita bukan beban bagi mereka yang kita sayangi dan bahwa kita dapat terus menjadi sumber kekuatan, kenyamanan, dan kegembiraan bagi mereka daripada sumber kecemasan dan kekhawatiran. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan pelajaran ini berguna,
Silakan berkomentar dengan angka 4 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. Perspektif ini, di mana kesehatan yang baik bukan hanya pengejaran pribadi tetapi komunal, sangat beresonansi dengan saya. Kesehatan memungkinkan kita menjadi sumber kekuatan, dukungan, dan kegembiraan bagi keluarga kita daripada penyebab kekhawatiran. Ini berarti lebih sedikit air mata yang ditumpahkan di atas ranjang rumah sakit, lebih sedikit pertengkaran tentang keuangan, dan lebih banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk hadir, menikmati hidup, dan saling mencintai. Dengan menjaga kesehatan kita memberi anak-anak kita kebebasan untuk mengejar impian dan ambisi mereka tanpa beban tanggung jawab caregiving yang menggantung di atas mereka. Kita memberi mereka hadiah waktu untuk menjalani kehidupan mereka sendiri sepenuhnya, mengetahui bahwa kita bisa merawat diri kita sendiri dan, dengan perluasan, untuk mereka. Ini adalah hadiah yang melampaui kekayaan materi, melampaui harta benda fisik. Ini adalah hadiah kebebasan, ketenangan pikiran, dan kegembiraan. Pada akhirnya, kesehatan bukan hanya tentang hidup lebih lama. Ini tentang hidup lebih baik, hidup lebih kaya, dan hidup lebih penuh. Ini tentang memastikan bahwa waktu yang kita habiskan bersama keluarga kita tidak hanya diperpanjang tetapi dipenuhi dengan koneksi, cinta, dan kehangatan. Ini tentang memastikan bahwa tahun-tahun yang kita bagi tidak dibayangi oleh penyakit atau kelemahan tetapi kaya dengan pengalaman bersama, tawa, dan kenangan yang akan bertahan seumur hidup. Kesehatan adalah tentang menghormati tugas suci yang kita miliki untuk merawat diri kita sendiri, sehingga kita dapat terus merawat mereka yang bergantung pada kita. Dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk berinvestasi dalam kesehatan kita pada dasarnya memberikan hadiah utama kepada keluarga kita, warisan cinta, ketahanan, kekuatan, dan kebahagiaan yang abadi. Mari kita rangkul kebenaran ini dengan hati dan pikiran terbuka, menghargai kesehatan sebagai warisan utama yang dapat kita wariskan kepada generasi mendatang. Penutup. Terima kasih banyak telah menonton. Saya sangat berharap pesan ini telah beresonansi dengan Anda dan bahwa Anda menemukan dorongan serta panduan yang Anda cari. Hidup seringkali bisa menantang, tetapi mengingat bahwa Tuhan selalu berada di sisi kita, menawarkan cinta, anugerah, dan kebijaksanaannya adalah sumber kekuatan yang kuat. Saat kita merenungkan segala sesuatu yang telah kita bicarakan hari ini, saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Pelajaran atau wawasan kunci apa yang paling menonjol bagi Anda? Dan yang lebih penting, apa satu hal yang Anda rencanakan untuk dipraktikkan dalam hidup Anda dari apa yang telah Anda dengar hari ini? Bagikan pemikiran Anda dengan kami di kolom komentar di bawah ini. Saya ingin mendengar bagaimana pesan ini memengaruhi Anda. Ingat, pelajaran dan wawasan ini tidak hanya dimaksudkan untuk tinggal bersama kita pada saat ini tetapi untuk membimbing kita saat kita menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk merenung, jadikan itu pribadi, dan beritahu kami bagaimana Anda berencana untuk melangkah maju dengan itu. Jika Anda menyukai video ini, silakan luangkan waktu untuk meninggalkan komentar Anda dan jangan lupa untuk menekan tombol suka. Bagikan dengan mereka yang mungkin mendapat manfaat dari pesan ini, dan berlangganan ke saluran YouTube kami. Dengan berlangganan, Anda akan tetap terhubung dan terus menerima konten yang mengangkat dan memberdayakan Anda setiap hari. Tetap diberkati dan ingat, Anda tidak pernah sendirian. Cinta dan bimbingan Tuhan selalu bersama Anda. Saya menantikan untuk mendengar dari Anda di kolom komentar, dan saya tidak sabar untuk melihat bagaimana Anda menerapkan pelajaran ini dalam hidup Anda.